Halo semuanya, terima kasih telah mampir ke video saya. Perkenalkan, nama saya Rocky Seloho dengan NIM 121370137, Prodi Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi sistem kristal pada mineral. Baiklah, sebelum saya menjelaskan proyeksi stereografi, saya akan menjelaskan unsur-unsur simetri pada kristal. Yang pertama adalah zona. Zona adalah satu set bidang-bidang yang terletak sejajar satu sama lain. Yang kedua adalah sumbu zona. Sumbu zona sejajar dengan antar garis potong antar bidang kristal. Yang ketiga adalah sumbu putar. Sumbu putar adalah kemampuan kristal yang diputar sebanyak 360 derajat akan menghasilkan penampakan yang sama. Yang terakhir adalah mirror, adalah yang memisahkan dua bidang yang sama, besar dan sama bentuk. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan proyeksi sistem monokline kelas prisma. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar dua, yaitu jika kita putar sebanyak 180 derajat, maka dia akan ada di sini. Nah, jika kita putar lagi 180 derajat, maka terdapat bidang yang sama di sini. Nah, jika kita inversikan atau kita inverskan, maka yang ini akan balik lagi ke sini, sedangkan ini akan balik ke sini. Maka dari itu kita akan bikin lingkaran kosong. Pada sumbu J kita buat garis putus-putus karena garis inversnya tidak lurus terhadap sumbu C nya. Untuk sumbu A nya kita buat garis tegas karena mempunyai bidang simetri, dan sumbu B nya kita buat garis putus-putus karena tidak mempunyai bidang simetri. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem monokline kelas sphenoidal. Yang pertama sumbu putarnya. Jika kita putar 180 derajat, maka dia akan mempunyai bidang yang sama di sini. Dan jika kita putar 180 derajat lagi, maka dia akan memiliki tampakan yang sama di sini. Nah, kita tidak perlu menginversikan karena pada kristal ini tidak mempunyai invers. Pada sumbu C kita buat garis putus-putus karena sumbu putarnya tidak tegak lurus terhadap sumbu C nya. Pada sumbu A kita buat garis putus-putus karena tidak mempunyai sumbu simetri. Begitu juga dengan sumbu B. Selanjutnya sistem monokline kelas domatik. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu simetri 1 sebanyak 1. Jika kita putar sebanyak 360 derajat, maka dia hanya mempunyai satu penampakan yang sama. Dan sistem kristal ini tidak mempunyai invers, sehingga sumbu C nya kita buat garis putus-putus. Pada sumbu A mempunyai sumbu simetri, sehingga kita buat garis tegas. Dan sumbu B tidak mempunyai sumbu simetri, sehingga kita buat garis putus-putus. Saya akan menjelaskan sistem trigonal kelas rombohedral. Pada sistem kristal Pauli ini mempunyai sumbu lipat 3 sebanyak 1 kali dan juga mempunyai invers. Untuk bidang cermin, pada sistem ini tidak mempunyai bidang cermin sama sekali, sehingga kita membuat garis putus-putus setiap sumbu. Selanjutnya sistem trigonal kelas trapezohedral. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu lipat 3 sebanyak 1 dan juga mempunyai sumbu lipat 2 sebanyak 2, di mana sumbu lipat 3 ini berada pada sumbu C, dan tiap-tiap diagonal ini mempunyai sumbu lipat 2 di sini, dan juga di sumbu B mempunyai sumbu lipat 2. Pada sistem ini tidak mempunyai invers maupun bidang cermin, sehingga kita buat garis putus-putus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem trigonal kelas piramidal. Pada sistem kali ini mempunyai sumbu lipat 3 sebanyak 1. Jika kita putar sebesar 120 derajat, maka dia akan mempunyai penampakan yang sama di sini. Dan jika kita putar 120 derajat lagi, maka dia mempunyai penampakan sama di sini. Begitu juga seterusnya. Pada sumbu C kita buat garis putus-putus karena tidak mempunyai mirror atau bidang cermin. Begitu juga dengan sumbu B dan sumbu A. Masih dengan sistem kristal trigonal dengan kelas trigonal skalenohedral. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 3 sebanyak 1 kali dan mempunyai sumbu putar 2 sebanyak 3 kali. Pada sumbu putar 3 terdapat pada tengah yang kita lambangkan sebagai segitiga,
dan juga pada sumbu putar duanya terdapat pada garis putus-putus atau diagonal miring yang dilambangkan oval. Pada sistem kristal ini mempunyai mirror yang dilambangkan terhadap garis tegas dan juga tidak mempunyai inverse. Selanjutnya, sistem trigonal kelas di trigonal piramidal. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu lipat 3 sebanyak 1. Pada sistem ini mempunyai mirror, di mana mirror tersebut terdapat pada garis tegas ini, sehingga sumbu yang lain dibuat garis putus-putus karena tidak mempunyai mirror ataupun bidang cermin. Selanjutnya, sistem ortorombik kelas disphenoidal. Pada kelas disphenoidal memiliki sumbu lipat 2 sebanyak 3 yang terletak pada sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Semua sumbu yang ada pada kristal ini dibuat garis putus-putus karena tidak memiliki inverse maupun mirror. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proyeksi sistem ortorombik kelas piramid. Pada kelas piramid ini mempunyai sumbu lipat 2 sebanyak 1 yang ada pada sumbu C, tetapi dia tidak tegak lurus terhadap mirror sumbu C, sehingga kita buat garis putus-putus terhadap sumbu C. Pada sumbu A dan sumbu B mempunyai bidang cermin, sehingga kita buat garis tegas. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai inverse, sehingga kita tidak usah menginverskan kristal ini karena bidang atas dan bidang bawahnya sudah berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ortorombik kelas dipiramidal. Pada sistem ini mempunyai 3 buah sumbu lipat 2 sebanyak 3 yang berada pada sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Masing-masing sumbu lipatnya tegak lurus terhadap mirrornya, sehingga tiap-tiap garis pada sumbu dibuat garis tegas. Mirror yang ditunjukkan pada kelas ini, jika kita cerminkan ini terhadap kristal, maka cerminan ini berada pada sini, dan jika ini kita cerminkan, maka dia mempunyai cermin di sini, sehingga kita membuat lambang bulat kosong. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem trikel kelas pedial. Pada kelas pedial ini hanya mempunyai sumbu putar 1 sebanyak 1, yaitu jika kita putar sebanyak 360 derajat, maka dia hanya mempunyai satu penampakan yang sama, dan pada sistem ini tidak mempunyai inverse sama sekali. Maka dari itu kita membuat garis putus-putus terhadap sumbu C, dan juga sumbu A dan sumbu B nya tidak mempunyai sumbu simetri, sehingga kita buat garis putus-putus. Berikutnya, sistem trikel kelas pinokoidal. Pada sistem kristal ini hanya mempunyai sumbu putar 1 sebanyak 1. Ketika kita memutar kristal ini sebesar 360 derajat, maka dia hanya mempunyai satu penampakan yang sama, yaitu berada di sini. Tetapi sistem ini mempunyai inverse. Maka dari itu, jika kita menginverskan, maka posisi benda yang sama ada di sini. Nah, tetapi sistem ini tidak mempunyai mirror. Oleh sebab itu, kita membuat garis putus-putus terhadap sumbu C. Pada sumbu A dan sumbu B tidak mempunyai sumbu simetri. Oleh karena itu, kita membuat garis putus-putus. Selanjutnya, sistem kristal tetragonal kelas tetragonal trapezohedral. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1 dan sumbu putar 2 sebanyak 2. Pada kristal ini tidak mempunyai inverse maupun mirror, dan setiap sumbunya tidak mempunyai bidang cermin, sehingga sumbu A, B, dan C dibuat garis patah-patah. Selanjutnya, tetragonal kelas tetragonal disphenoidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1. Pada sistem kristal ini mempunyai inverse, akan tetapi setiap sumbu A, B, dan C tidak mempunyai bidang cermin, sehingga kita buat garis putus-putus. Baiklah, masuk sistem kristal selanjutnya, yaitu sistem trigonal dengan kelas tetragonal piramidal. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1, yakni berada di sini yang kita lambangkan sebagai segi 4. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai inverse maupun mirror, dan juga setiap sumbu
A, B, dan C tidak mempunyai bidang cermin, sehingga kita buat garis putus-putus. Selanjutnya, sistem kristal tetragonal dengan kelas tetragonal di piramidal. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1. Pada sistem ini mempunyai impers. Pada sumbu C memiliki bidang cermin, sehingga kita buat garis tegas. Sedangkan pada sumbu A dan B tidak mempunyai bidang cermin, sehingga kita buat garis patah-patah. Selanjutnya, tetragonal dengan kelas di tetragonal piramidal. Sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1. Sumbu C tidak mempunyai mirror, sehingga dilambangkan dengan garis putus-putus. Pada sumbu diagonal kanan dan kiri dan juga sumbu A dan sumbu B memiliki bidang cermin atau mirror, sehingga dibuat garis tegas. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai inverse. Selanjutnya, sistem kristal tetragonal dengan kelas skalenohedron. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1 dan mempunyai sumbu putar 2 sebanyak 2. Pada sistem kristal ini mempunyai inverse, dan pada sumbu C tidak mempunyai bidang cermin atau mirror, sehingga dibuat garis putus-putus. Pada sumbu B dan sumbu A mempunyai mirror, sehingga dibuat menjadi garis tegas, dan juga diagonal kanan dan diagonal kirinya dibuat garis tegas karena mempunyai bidang cermin. Selanjutnya, sistem kristal tetragonal dengan kelas di tetragonal di piramidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 1 dan mempunyai sumbu putar 2 sebanyak 4. Pada sistem kristal ini mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis tegas, dan sistem kristal ini mempunyai inverse. Kita beralih ke sistem kristal selanjutnya, yaitu sistem heksagonal dengan kelas trigonal di piramidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1 kali dan mempunyai mirror di sumbu C. Pada kristal ini juga mempunyai inverse. Pada diagonal kanan dan diagonal kiri tidak mempunyai sumbu cermin, sehingga dibuat garis putus-putus. Begitu juga dengan sumbu A dan sumbu B tidak mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis putus-putus. Adalah yang selanjutnya, sistem kristal heksagonal dengan kelas heksagonal trapezohedral. Sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1 kali dan sumbu putar 2 sebanyak 4. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai inverse maupun mirror, sehingga semua sumbunya dibuat garis putus-putus. Selanjutnya, sistem kristal heksagonal dengan kelas di heksagonal piramidal. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1 kali. Pada sumbu-sumbu selain sumbu C mempunyai mirror, sehingga dibuat garis tegas, dan sumbu C tidak mempunyai mirror atau sumbu bidang cermin, sehingga dibuat garis putus-putus. Sistem ini tidak mempunyai inverse. Selanjutnya, sistem kristal heksagonal dengan kelas di heksagonal di piramidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1 kali dan sumbu putar 2 sebanyak 6 kali. Setiap sumbu mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis tegas, dan sistem kristal ini tidak mempunyai inverse sama sekali. Selanjutnya, sistem heksagonal dengan kelas di trigonal piramidal. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1 kali dan sumbu putar 2 sebanyak 2. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai inverse. Pada sumbu A mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis tegas, dan juga sumbu C mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis tegas. Selanjutnya, sistem kristal heksagonal dengan kelas heksagonal piramidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1, dan sistem ini tidak mempunyai bidang cermin maupun inverse, sehingga setiap sumbunya dibuat garis putus-putus. Selanjutnya, sistem kristal heksagonal dengan kelas heksagonal di piramid. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 6 sebanyak 1 kali. Pada sistem kristal ini mempunyai inverse, dan sumbu C-nya mempunyai mirror, sehingga dibuat garis tegas. Akan tetapi sumbu C dan sumbu B dan sumbu diagonalnya tidak mempunyai mirror atau sumbu cermin. Masih dengan sistem kristal isometrik dengan kelas diploidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 2 sebanyak 1 kali dan sumbu putar 3 sebanyak 2 kali.
Pada sistem kristal ini tidak mempunyai impers, akan tetapi memiliki bidang cermin, sehingga sumbu C, sumbu A, dan sumbu B-nya dibuat garis tegas, melainkan sumbu diagonalnya tidak dibuat garis tegas karena tidak mempunyai bidang cermin. Kita masuk yang terakhir. Pada sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 3 kali, dan sumbu putar 6 sebanyak 3 kali, dan sumbu putar 2 sebanyak 3 kali. Setiap sumbu pada kristal ini mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis tegas dan mempunyai impers. Baiklah, kita akan masuk pada kelas giroidal dengan sistem kristal isometrik. Sistem kristal ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 3 kali, dan sumbu putar 3 sebanyak 2 kali. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai bidang cermin maupun impers, sehingga setiap sumbunya dibuat garis putus-putus. Selanjutnya, dengan sistem isometrik kelas heksatetrahedral. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 4 sebanyak 3, dan sumbu putar 3 sebanyak 2, dan sumbu putar 2 sebanyak 2. Pada sumbu C tidak mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis putus-putus. Dan begitu juga dengan sumbu A dan sumbu B. Akan tetapi sumbu diagonalnya mempunyai bidang cermin, sehingga dibuat garis tegas dan mempunyai impers. Baiklah, kita akan masuk sistem kristal yang terakhir, yaitu sistem kristal isometrik dengan kelas tetratoidal. Pada sistem ini mempunyai sumbu putar 2 sebanyak 1, dan mempunyai sumbu putar 3 sebanyak 2. Pada sistem kristal ini tidak mempunyai impers maupun bidang cermin, sehingga dibuat garis putus-putus setiap sumbunya. Inilah penjelasan saya tentang proyeksi sistem kristal dengan metode stereografi. Saya minta maaf jika penjelasan saya ada yang kurang atau banyak yang salah, karena saya juga baru belajar dan belum mengerti sepenuhnya. Terima kasih.